Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini jumpa lagi bersama kami dengan Gracia Hope Confession Channel. Pagi hari ini ada dua pokok doa yang saudara kami sampaikan kepada kami. Sebelum kita memulaikan ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk masuk di dalam pelayanan firman. Dan kita juga akan berdoa untuk kedua saudari yang di dalam pokok doa ini ada satu pergumulan yang menjadi beban bagi keluarga. Mari kita berdoa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk saudari Rafaela Januli. Saudara, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, apapun yang menjadi beban pergumulan keluarga ini, kerinduan keluarga untuk Rafaela, untuk ada di dalam jalannya Tuhan. Dijauhkan dari godaan, cobaan, atau apapun yang mengikat kehidupannya. Ya, seperti eh, terbawa di dalam satu situasi untuk mengikuti pria yang tidak mengenal Tuhan. Namun kami berdoa agar mamanya dapat mendoakan dia kembali di dalam nama Yesus. Dia boleh mengalami Tuhan hidupnya tidak terikat dengan pria yang tidak kenal Tuhan, dengan pria yang tidak takut akan Tuhan ini, supaya dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebebasan, kelepasan, dan kemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar dia hidup di dalam jalan yang benar, menemukan laki-laki yang takut akan Tuhan, sehingga hidupnya terarah hanya kepada Tuhan. Dijauhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kejatuhan di dalam dosa anak-anak muda, kejatuhan di dalam dosa pergaulan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa agar dia dibebaskan, dipulihkan, masuk ke dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa untuk Ibu Ratni, saudara, yang mengalami sakit penyakit langka, yaitu tumor Klatskin, cholangiocarcinoma hilus dalam nama Yesus, yaitu kanker saluran empedu, hepatik, dan juga tumor kanker pada saluran empedu di luar hati, dan juga kanker saluran empedu ini sudah stadium akhir dari hasil MRI dan endoskopi. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, kondisi pasien sekarang yaitu Ibu Ratni saat ini dalam keadaan kritis. Dan kami berdoa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia akan mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berbawa kedua pribadi ini, yaitu Ibu Ratni yang sakit kanker Tuhan stadium akhir, dan juga saudara Rafaela yang seolah-olah terbawa di dalam satu hubungan yang tidak mengenal Tuhan, dijauhkan daripada mara bahaya, pencobaan, dan roh yang mengikat kehidupan mereka, dan juga sakit penyakit oleh Ibu Ratni. Kami berdoa disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Dan ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, ada pemulihan, ada kelegaan, ada kelepasan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami orang percaya yang menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini doa kami Bapa di surga, dan kami akan bawa pokok-pokok doa yang lain di akhir dari ibadah pada pagi hari ini. Kami mau mohon berkat daripada Tuhan supaya kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terbuka pintu-pintu kasih karunia di dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat firman pada pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudaraku yang diberkati. Kita terus topang ya, saudara kita yang tadi di dalam Tuhan yang punya pergumulan, saudara Rafaela dan saudari Ibu Ratni, agar mengalami kelepasan dan kesembuhan di dalam Tuhan. Dan saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 7, saudara, tentang bagaimana kita butuh pintu kasih karunia Tuhan terbuka. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Efata, yang artinya terbukalah. Markus 7 ayat 24 hingga ayat 30, ada dua kisah di sini yang kita akan pelajari, yaitu tentang perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Maka malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengarkan tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman itu banyak sekali orang yang kerasukan. Banyak sekali orang yang mengalami sakit penyakit karena ikatan kuasa kegelapan. Karena pada masa sebelum Yesus 400 tahun di kitab Maleakhi, sesudah kitab Maleakhi itu Tuhan tidak berbicara. Nanti kemudian datanglah Yohanes Pembaptis dan kemudian datanglah Yesus, tabib di atas segala tabib untuk datang dan kemudian eh, dia membawa mujizat, kesembuhan dan kelepasan bagi orang-orang yang ada di sana. Nah, saudaraku, tadi kita sudah berdoa untuk seorang yang sama Rafael, kiranya dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya karena tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk melepaskan dari ikatan-ikatan, baik itu serangan-serangan iblis ataupun ikatan-ikatan dosa. Saudaraku yang diberkati, ada seorang ibu, dia bangsa Yunani, seorang Siro Venesia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia datang kepada Tuhan untuk anaknya. Nah, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan untuk orang lain, maka Tuhan pun memperhitungkan iman kita. Jadi ketika kita bawa doa kita bagi orang yang mengalami keterikatan, bagi orang yang mengalami satu belenggu sakit penyakit, Tuhan berfirman, maka oleh iman kuasa mujizat itu bekerja. Kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak. Saudara, ada satu kesaksian seorang punya latar belakang kaum Keda, bahkan dia sudah menjadi pemuka agama karena dari umur 5 tahun dia sudah diserahkan kepada pemuka agama bangsa lain, di bangsa lain dan agama lain ya, kaum Kedar, saudara. Tapi satu ketika dia masuk penjara, satu bangsa di negeri Malaysia, dia masuk penjara dan dia diserang oleh kuasa kegelapan. Di dalam ketertindihan, di dalam kuasa kegelapan, dia berseru kepada Allah orangnya bangsa Kedar. Ya Allah, ya Allah bebaskan aku. Dia udah kuasa kegelapan itu udah hampir mau mencekik dia, udah sesak napas. Dia udah mengucapkan kalimat-kalimat yang dia percaya di agamanya. Dia udah menyampaikan, dia berseru, ya Allah, bebaskan aku dari segala ikatan kuasa kegelapan. Ini sudah mau mencekik dia, dia sudah semakin sesak napas. Lalu tiba-tiba ada satu suara berkata seperti ini, sebut nama Yesus. Kenapa saya sebut nama Yesus? Itu sesuatu keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan dia. Lalu ketika dia sudah semakin terhimpit dengan kuasa kegelapan itu, dia berkata, Yesus, kalau engkau itu ada, maka bebaskanlah aku. Lalu seketika itu juga kuasa kegelapan yang hendak mencekik dia, yang hendak menindih dia, itu hilang, saudara. Dan terjadi kelepasan di dalam dia. Dan dia berkata, ternyata di dalam nama Allah yang mereka percayai, itu iblis tidak lari, setan tidak lari. Tetapi di dalam satu nama yang namanya Yesus ini, yang hanya dia berbisik dan katakan sebut nama Yesus, setan langsung lari ketakutan. Ini kesaksian yang nyata, saudara. Saudara boleh cari di Google, di YouTube, seorang yang bersaksi. Saya tidak sebutkan nama, tapi saudara cari saja bagaimana dia dari agamanya yang sebelumnya, dia seorang pemuka agama. Tapi ketika dia berseru kepada Allah yang mereka sembah, tidak terjadi apa-apa. Jadi ketika dia berseru nama Yesus, maka terjadi kelepasan dari kuasa kegelapan yang mau mencekik leher. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini? Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita selain dari nama Yesus yang akan memberikan kemenangan, kelepasan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari ikatan kuasa kegelapan, diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari apapun juga. Dan saudara, seorang Yunani, bangsa Siro Venesia, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka memiliki ratusan dewa-dewa. Dan ada dewa Zeus, ada dewa, segala macam dewa ada di dalam bangsa Yunani. Tapi mereka mendengar tentang Yesus. Dan perempuan ini membawa anaknya. Dan anak itu, saudara, oleh iman ibunya yang meminta kesembuhan, kelepasan, dan Tuhan menyembuhkan dia. Di dalam ayat yang ke-27 itu berkata seperti ini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu.
Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Tahukah saudara bahwa bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Israel, yang disebut oleh anak sebagai anak-anak ini adalah bangsa Israel. Dan disebut sebagai anjing, itu bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita bukan bangsa Israel. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan berkenan, maka mukjizat itu terjadi. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, apapun yang menjadi masalah pergumulanmu, datang kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada nama lain yang diberikan di kolong langit ini selain dari nama Tuhan yang memberikan kemenangan. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini jikalau Tuhan berkenan, datang. Apakah Tuhan berkenan hari ini? Saya percaya Dia berkenan. Kisah yang kedua, kita baca tentang Yesus menemukan seorang yang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan Sidon, pergi ke daerah Deka. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan mohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan ketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Dia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, ini ada orang tuli dan gagap. Tadi ada seorang anak perempuan yang terikat dengan kuasa kegelapan kerasukan. Yang ini adalah seorang tuli dan gagap. Dan ketika Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah, dan saudara meraba lidah orang itu. Jadi metode yang Tuhan kerjakan itu. Oleh karena dia memiliki kuasa, dia tusukkan jarinya ke telinga itu lalu meludah dan dikatakan dia meraba lidah orang itu. Diraba ya seperti ini. Kemudian dia menghadap ke langit, menarik nafas dan berkata, Efata, terbukalah. Saudara, berarti lidah dari orang ini terbelenggu, ya, telinga dari orang ini tertutup. Makanya dia perintahkan Efata, terbuka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terbukalah. Ketika Tuhan berfirman, setiap jalan yang tertutup dibukakan. Ketika Tuhan berfirman, setiap telinga yang tertutup dibukakan. Ketika Tuhan berfirman, setiap mulut yang tertutup dibukakan. Terjadi mujizat keselamatan, terjadi mujizat kesembuhan, terjadi mujizat kelepasan, pemulihan terjadi bagi orang yang tuli dan orang yang gagap. Bahwa sesungguhnya tidak ada satu penyakit apapun yang tidak dapat dipulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tapi yang paling penting saudara, jika Tuhan berkenan. Efata itu berbicara tentang terbukalah. Perintah Tuhan untuk dibukakan. Nah saudara, pada pagi hari ini mari angkat segala dosa, pergumulanmu. Terbukalah pintu kesempatan keselamatan di dalam kehidupanmu dan keluargamu saudara. Maka engkau akan mengalami kesembuhan. Saudara, dari mana datangnya iman? Kalau bukan dari pengharapan yang diberikan oleh Yesus bahwa kalau engkau percaya, engkau akan menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, ada hubungan timbal balik antara keterbukaan kasih karunia, pintu kasih karunia Tuhan dengan iman orang percaya. Orang tuli dan gagap itu dibawa kepada Yesus dan memohon. Saudara, Tuhan menyembuhkan orang yang percaya. Dikatakan di Kapernaum, saudara, orang-orang yang mengenal Yesus, kebanyakan saudara-saudara Yesus, mereka ketika mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu dan saudara-saudara Yesus itu selalu bersama dengan mereka, dikatakan bahwa mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Karena kurangnya orang percaya di sana, Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Saudara, kalau engkau menolak Yesus, jangan mimpi mendapatkan mujizat. Tapi kalau engkau datang, engkau mohon supaya Tuhan meletakkan tangannya di atasmu, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Jika Tuhan berkenan, maka pintu mujizat itu akan dibukakan. Pada pemberitahuan firman Tuhan pada pagi hari ini,
yaitu kalau engkau datang, maka pintu mujizat itu dibukakan. Dan kalau engkau memohon kepada Tuhan, dan jika Tuhan berkenan, maka pintu kesempatan, pintu mujizat itu dibukakan. Seorang perempuan dari Yunani, Serofenisia, saudaraku yang diberkati, dia tidak layak dan sesungguhnya dia tidak masuk di dalam hitungan. Dan Tuhan sebenarnya sedang menguji dia. Kamu tahu bahwa kamu bangsa lain. Apakah kamu percaya? Dia katakan, sedangkan anjing saja Tuhan bisa makan dari remah-remah, dari meja anak-anak yang layak untuk menerima makanan itu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bukan Tuhan menolak dia, tapi Tuhan memancing dia. Imanmu sanggup menjangkau sampai kepada mujizat itu agar bisa dilepaskan? Dan perempuan itu katakan, anjing saja datang untuk makan remah-remah. Artinya begini saudara, ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati, dengan bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Efata, terbukalah pintu kesempatan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, sudahkah cukup percaya kita untuk datang kepada Tuhan? Ataukah masih ada keraguan? Kalau saudara ragu, apalagi kecewa dan menolak Yesus, maka tidak akan ada mujizat di dalam kehidupan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu nyata. Efata, terbukalah. Saya merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika Tuhan berkenan, maka pintu kasih karunia itu pasti dibukakan. Perempuan Yunani Serofenisia itu bangsa lain, tapi dia datang kepada Tuhan. Maka pintu kasih karunia itu terbuka. Jika Tuhan berkenan, pintu kasih karunia itu pasti terbuka. Dan kedua, jika Tuhan berkenan, maka bangsa-bangsa lain juga turut diselamatkan. Amin. Bangsa Yunani diselamatkan, bangsa Indonesia diselamatkan, bangsa Malaysia diselamatkan, bangsa Brunei diselamatkan, bangsa Cina diselamatkan, Jepang dan lain sebagainya diselamatkan. Karena Tuhan berkenan. Yang ketiga, jika Tuhan berkenan, maka mujizat itu pasti dibukakan, pasti dinyatakan di dalam kehidupan seorang perempuan yang mengalami kerasukan. Jika Tuhan berkenan, maka oleh imanmu kamu akan sembuh. Kabar baik hari ini adalah Tuhan berkenan. Amin. Dia memberi dirinya diketemukan oleh engkau. Yang jadi persoalan, apakah engkau percaya? Kalau engkau percaya, pintu kasih karunia itu terbuka lebar, saudara. Kalau engkau percaya, bangsa-bangsa lain juga diselamatkan. Kalau engkau percaya, mujizat itu dinyatakan. Kalau engkau percaya, oleh imanmu, orang yang bisu, tuli, gagap itu mengalami kesembuhan. Kabar baik hari ini, inilah hari perkenanan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 hingga 8. Dalam bahasa Inggris King James Version berkata seperti ini. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the weak forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return into the Lord, and he will have mercy upon him. And to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither your way my way, said the Lord. Yang artinya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perintah Tuhan pada pagi hari ini, cari Tuhan. Perempuan Serofenisia itu mencari Tuhan. Orang yang tuli gagap itu memohon kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau melihat perkenanan Tuhan, Tuhan hari ini sangat berkenan, sudah berkenan, dan akan berkenan sampai pada hari di mana ia berkenan. Yang pertama yang harus kita lakukan, carilah Tuhan. Hari ini dia berkenan, selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tinggalkan jalan yang jahat. Tinggalkan rancangan yang jahat. Kembali kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, tinggalkan jalan yang jahat. Yang keempat, saudara, minta pengampunan karena dia memberikan pengampunan dengan cuma-cuma. Yang kelima, taruh hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kata kuncinya di sini. Kalau engkau mau melihat Efata, pintu terbuka untuk engkau supaya mujizat kelepasan itu terjadi dalam kehidupanmu. Yang pertama, carilah Tuhan karena ia sedang berkenan ditemui. Yang kedua, berserulah kepadanya karena ia saat ini dekat. Yang ketiga, tinggalkan kejahatanmu karena hari ini Tuhan mau menerima engkau dan mengampuni dosamu. Yang keempat,
Tuhan sedang mengasihani kita. Oleh sebab itu datang kepadanya, mohon ampun di hadapan Tuhan. Yang kelima, serahkanlah seluruh rancanganmu kepada Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Oleh sebab itu sinkronkan jalan kita. Supaya tidak hamartia, tidak menyimpang, tetapi kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. 5 hal yang harus kita lakukan. Supaya kita tahu bahwa perkenanan Tuhan itu kita terima. Dan efata, terbukalah pintu-pintu kehidupan untuk menerima mujizat keselamatan. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan ini. Yesaya 65 ayat 1. Aku telah, kata kuncinya di sini saudara, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, pada bangsa yang tidak memanggil aku. Inilah berita yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kepada bangsa Siro-Fenisia, bangsa Yunani, Tuhan telah memberikan petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku. Tuhan telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Dan aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil aku. Pada akhirnya saya mau katakan, bila hari perkenanan Tuhan, maka pintu akan dibukakan. Asal engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, berseru kepada Dia, memanggil Dia, tinggalkan kejahatan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita masuk di dalam rencananya yang penuh dengan kebaikan. Dan kita akan mengalami Tuhan. Di sepanjang umur kita melihat bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita yang sudah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah keluarga dan anak-anakmu kiranya senantiasa di dalam. Tadi kita sudah berdoa untuk saudara Rafiala dan Ibu Ratni. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa di sini yang sudah dititipkan kepada kami. Kami berdoa untuk Bapak Hardianus Napitupulu untuk kesembuhan dari sakit tua, sakit jantung dan sebagainya. Tante Nita Sianturi yang mengalami tubuhnya dalam keadaan sakit, engkau pulihkan kesehatan, kekuatan, pertobatannya dibuat Tuhan berhasil dan mengalami pengenalan akan Tuhan yang sejati. Kami juga berdoa untuk Inang Risma, Tuhan agar pemulihan kesehatan mentalnya dan keadaan pemulihannya setelah pasca operasi beberapa waktu yang sudah lampau. Kami berdoa terjadi pemulihan. Opung Herliana, Tuhan pemulihan setelah kemoterapi dan apa saja mereka butuhkan dicukupkan buat anak Queen, sekolahnya, studinya di masa yang akan datang. Engkau bukakan pintu-pintu kesempatan di mana dia berencana untuk sekolah yang lebih tinggi lagi di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Oma Eske disembuhkan, jauhkan dari sakit diabetes, dijauhkan dari sakit kaki, osteoporosis, dijauhkan dalam nama Yesus. Permohonan doa untuk keluarga besar Simbolon, ada Karin Simbolon, Dewi Chelsea Simbolon, juga Rocky Pratama Simbolon, juga saudara Jerry Simbolon, Opung Marit Simbolon, keluarga besar ini Marit Haderson Simbolon dengan segala beban-beban pergumulan sakit penyakitnya kami bawa ke dalam tangan Tuhan, menyembuhkan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapak Stephen yang mengalami sakit stroke dipulihkan dan kebutuhan keuangan Engkau Tuhan yang mencukupkan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Tasya Sitepu yang ada di Surabaya yang ingin rindu kembali ditugaskan di Medan dan memberkati. Pak Lendra dipulihkan dari sakit dan kemudian pemulihan masalah pekerjaan, kebutuhan ekonomi Engkau sediakan. Pak Antoni pemulihan keluarga dan masalah pekerjaan, Tuhan Engkau menyediakan pekerjaan sehingga dia boleh mengalami pemulihan ekonomi. Juga Ibu Elsia Palu pemulihan kesehatan suami dan pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Pak Iwan di Jakarta kesembuhan total, disembuhkan dari saraf kejepit HNP, pemulihan ekonomi dan dijauhkan dari segala ikatan-ikatan belenggu hutang. Kami bawa Tuhan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa juga keluarga Ibu Musti Theophilus yang sudah kembali ke Ambon. Di sana mereka sudah kembali berdomisili di sana. Kesehatan kekuatan bagi Ibu Musti juga di dalam nama Yesus. Dan pokok-pokok doa yang lain yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Bahwa sesungguhnya Tuhan berkuasa berdaulat ketika kita datang mencari Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan berbalik dari jalan yang jahat. Dan mensinkronkan rancangan Tuhan di dalam, masuk di dalam rancangan Tuhan dan kita hidup di dalam rancangannya. Kami percaya jawaban Tuhan tersedia dalam kehidupan kita. Efata, terbukalah pintu kesempatan, terbukalah pintu mujizat, terbukalah pintu keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat kasih karunia menyertai kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, amin.
Shalom saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati and God bless you.